DPRD Gorontalo sukseskan Indonesia jemput puncak bonus demografi. Dr. Elai Masun Atmo, 3 lurus ke Presiden Prabowo berpihak ke PKL dan UMKM. Jakarta, suka tidak suka. Tahun 2030, Indonesia dituntut sukses jemput puncak bonus demografi yang syaratkan adanya 100 juta PKL dan UMKM kompetitif dan unggul. Keperpihakan totalitas Presiden Prabowo Subianto ke PKL dan UMKM harus jeti pijakan dan dijalankan oleh kementerian, lembaga negara, BUMN atau BUMD dan swasta, serta pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Untuk itu, melalui DPRD Provinsi Gorontalo, kami menitipkan ke Pemprov Gorontalo, serta Pemkab dan Pemkose Gorontalo untuk tegak lurus ke Presiden Prabowo Subianto berpihak total ke PKL dan UMKM. Tegas Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia APKALIP, Dr. Elai Masun Atmo, Bauman, saat menerima kunjungan kerja 3 Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sulianto Pateda Gerindra, Laode Haimuddin PDIP, Ridwan Manwarfa Nasdem, Wakil Ketua Komisi 2, Maiki M. Kamaru Golkar, serta anggota Komisi 2 Fadli Hasan PAN, Usman Tahir Rajak PPP, Lali Yunus Nasdem dan Fenier Anwar PDIP di Pegi Center Jakarta, Kamis, 16 Januari tahun 2025. Dokter ahli kekebalan tubuh yang juga Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS dan Presiden Kaulo Alit Indonesia KAI ini menambahkan, kami juga berharap DPRD Provinsi Gorontalo turut mendorong ke Presiden Prabowo berkenan membentuk Badan Perekonomian Rakyat Republik Indonesia BPRRI, satu rumah PKL dan UMKM berbasis satu data integrasi, pendampingan dari hulu hingga hilir, disinergikan dan dikolaborasikan dengan pemerintah dan swasta, serta dikopelkan dengan industri, investasi dan hilirisasi, atau cetak biru 100 JOT, PKL dan UMKM kompetitif dan unggul 2030. Juga mendorong keberadaan Undang-Undang Ekonomi Digital dan Pemberantasan Totalitas Investasi Bodong, Judi Online, Pinjaman Online dan Mafia Organ. Merespon Ketua Umum APKLIP, ketiga Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Manwarfa Nasdem, Laode Haimuddin PDIP dan Sulianto Pateda Gerindra menyampaikan terima kasih atas penerimaan kunjungan ini, serta asupan dan pencerahan upaya memajukan ekonomi rakyat, PKL dan UMKM di Gorontalo. Kami juga akan mendorong hadirnya BPRRI dan Undang-Undang Ekonomi Digital yang sangat mendasar keberadaannya melalui mekanisme yang berlaku, jika pemberantasan investasi bodong, judul, pinjol dan mafia organ yang sudah meresahkan dan merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Tegas Ridwan Manwarfa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dari Graksi Partai Nasdem. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi Kedua DPRD Provinsi Gorontalo, Maiki M. Kamaru AFPJ, menuturkan siap dan berkomitmen penuh membangun dan memajukan ekonomi kerakyatan, usaha PKL dan UMKM se-Gorontalo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Gede Center, Rumah Besar Nusantara Ekonomi Rakyat dan Generasi Hidup Bangsa Jakarta, Februari 2025. Bapak Ibu sekalian dari DPRD Provinsi Gorontalo, ini sebuah kehormatan 3 pimpinan DPRD Gorontalo menyambangi Rumah Ekonomi Rakyat. Tadi Pak Sulianto sudah di sini. Sama dua DPRD dan beliau akan ada tugas kami semoga membantu. Yang pertama, hari ini dengan 10 tahun sebelum Presiden Prabowo ada perubahan yang cukup mendasar dari sisi keberpihakan pemerintah kepada pedagang kaki lima dan UMKM. Yang pasti saya sebagai pendukung Prabowo Subianto
melalui Koalilo Alim Indonesia sudah menyampaikan banyak hal kepada Presiden, termasuk wujud nyata 15 hari dilantik jadi Presiden. Prabowo menerbitkan peraturan pemerintah 47/2024 tentang penghapusan 1 juta utang 1 juta UMKM sektor pertanian, perikanan, kelautan, kemaritiman, dan kelautan lain. Saya tidak menilai dari besarannya. Para anggota DPR total 14 triliun terlalu kecil. Namun ini awalan baik keperbiakan Presiden mengajukan negara kepada PKN dan Golkar. Yang kedua, di berbagai kesempatan Prabowo selalu menyampaikan bahwa beliau lebih bangga, lebih hormat kepada PKN dan Golkar, memuliakan mereka dibanding yang lain. Dan ternyata ini terbukti di lapangan ketika ada presiden buruk terkait dengan PKS di Magelang, Sulawesi. Prabowo dengan tegas akhirnya melalui Seskap Peggy Wijaya, ujung akhirnya Gus Miftah sebagai Presiden mengundurkan diri. Demikian pula ada Presiden susu produk peternak domestik kita di Boyolali sama di Malang, Jawa Timur dipakai mandi oleh masyarakat karena nggak terserap oleh perusahaan pengelolaan. Prabowo langsung memerintahkan kepada Menseskap Pak Setiawadi segera koordinasi dengan Mentan Andi Amran Sulaiman beserta perusahaan susu. Ujung akhirnya keputusan Presiden mengembalikan tata kelola susu di Indonesia ini sebelum reformasi, Pak. Satu, semua produk peternak dalam negeri wajib diserap. Perusahaan pengelola susu tidak boleh impor sebelum produk dari peternak dalam negeri diserap oleh Presiden. Nah, 3 hal inilah yang sebagai bukti nyata ada perubahan sangat mendasar. Oleh karena itu, yang pertama yang saya sampaikan kepada kawan-kawan sebagai rakyat lalu, saya berharap Pemprov, Eksekutif dan Legislatif sekaligus dengan Prabowo, Pak Pidi, karena sebenarnya PKL ini kan umatnya beliau sebenarnya. Iya, Om Cilik, Om Ali. Oleh karena itu kita berharap paling tidak di Gorontalo, Pemprov, Pemkab dan Pemko menghadirkan peraturan daerah supaya ada kepastian hukum soal tata ruang, tata waktu, di mana boleh berjualan, kapan boleh berjualan. Tata ruang, tata waktu. Dan dasarnya apa? Undang-Undang Nomor 20 2008 tentang UMKM dan Perpres 125 2012 tentang penataan usaha. Kemudian kedua, suka tidak suka, 2030 Indonesia dituntut sukses menjemput puncak bonus demografi. Kalau gagal akan terjadi malapetaka. Pengangguran, kemiskinan akan membludak di mana-mana. Karena hari ini saja ada 9,9 juta Gen Z nganggur. 9,9 juta. Gen Z nganggur ya. 10 juta kelas menengah jatuh ke kelas miskin. PHK akibat disruption digital di mana-mana. Dan peningkatan pekerjaan formal melonjak 3,49%. Oleh karena itu, dalam kerangka untuk sukses menjemput puncak bonus demografi 2025 sampai 2030 itu bisa menjadi emas atau kumpulan bagi Indonesia. Kalau gagal, hampir pasti pengangguran kemiskinan pada kelaparan yang ada. Untuk itulah
kami mengusulkan kepada Presiden. Yang pertama, peningkatan status Menteri Koperasi, Menteri UMKM dari status Menteri Negara ke Departemental, sehingga mereka punya suara sampai kabupaten kota, punya peran kekuasaan eksekusi program. Karena waktunya pendek, kita minta kepada Presiden untuk membentuk badan perekonomian yang sudah dirasakan oleh rakyat hari ini. Yang kedua, teknologi digital atau ekonomi digital ini punya persoalan sangat mendasar yang saya sebut sebagai penyakit akut ekonomi digital. Satu, investasi bodong, triliunan lima. Yang kedua, judi online. Yang ketiga, pinjol. Bapak cek aja yang masuk ke saya dari teman-teman sejawat para dokter yang ini menjadi direktur rumah sakit. Banyak office boy, banyak pekerja rumah sakit itu dikeluarkan dari rumah sakit gara-gara setiap hari ditagih oleh ini. Jadi antara judi online, investasi bodong, pinjol dan mafia organ ini satu kesatuan mafia. Oleh karena itu harus diatur. Dan biasanya yang main juga orang dalam gitu. Seperti hari ini di kondisi banyak tersangka terkait dengan itu. Oleh karena itu undang-undang ini penting. Dan saya berharap DPRD usulan undang-undang harus diatur, Pak. Jangan tambah surat. Jadi ini kita perlu suarakan ya. Iya. Undang-undang digital. Undang-undang sama badan perekonomian rakyat. Oleh karena itu agenda kita hari ini ya, karena perubahan dunia sangat cepat sekali, dan revolusi ekonomi rakyat ini kita dampingi perubahan ini, karena perubahan ekonomi itu akan selalu berubah dengan cepat dan susah. Melihat ada aturan baru PP 28 2024 tentang kesehatan. Itu di pasal 194. Makanan olahan dan siap saji. Kena juga. Ya. Ini sudah kita suarakan ke Menteri Kesehatan termasuk kepada Presiden. Saya hanya khawatir karena beban ekonomi rakyat di Republik ini sudah banyak. Satu, retribusi daerah itu tak ada. Kedua, ada pajak UMKM. Yang ketiga, ada pajak sesuai dengan aturan Undang-Undang Keuangan Pemerintah Pusat daerah, khusus untuk kuliner. Yang kemarin sempat viral di Solo, pedagang kuliner nasional tiba-tiba kena pajak. Satu ideologi dalam memperjuangkan ekonomi rakyat ini. Saya sepakat terkait dengan undang-undang tata ruang UMKM. Sama kemarin juga saya mendengar YouTube wawancara Kebudayaan. Nggak ada Indonesia kalau tidak tata itu UMKM tidak bisa digunakan. Dan bukan susah untuk yang jadi UMKM ini mesti tapi dari sisi kami paling ada problem digitalisasi. Satu. Yang kedua ada tantangan kedua kuliner asing. Jadi tantangan tersendiri. Terus ada proses penurunan UMKM dari pemilik menjadi buruh. Sangat sulit kita. Tapi kita bersyukur dari Pak Prabowo mau berjuang soal itu. Harusnya didukung PDIP dong. Iya dong. Iya. Udah dukung. Ya soal ini saya kira PDIP mesti kencang dong. Walaupun dia pemerintah. Oke. Terima kasih ini sudah diberi kita nangkap dan ada pesan kita kawan-kawan DPR ikut menyuarakan. Nah, kira-kira kawan-kawan ada yang mau nambah itu? Perlu di saya kira ini sudah clear betul. Apa yang disampaikan Pak Aliman sudah jadi. Beliau Pak ahlinya di tahu sekarang Sekarang kita tidak potret kita di Komisi Alo. Apa yang disampaikan itu bagaimana komunikasi, bagaimana kemandirian. Ada poin yang bagus itu.
Mudah-mudahan nanti dikoreksi lagi kalau di luar menangkap ini. Jadi segala bantuan kepada UMKM itu nggak boleh dibiarkan begitu. Ya, secara Pendampingan. Karena apa? Memang kita sampai juga UMKM ini kan utilitasnya nggak ada. Itu dia. Jadi saya sudah dapat semua ini Pak Ali. Iya, Kira-kira apa yang saya urus ini? Pas semua ini. udah pas semua. Ada tidak berpertanyaan saja. Jadi posisinya kita sudah baca ya. Jadi ada tugas kita suarakan pembelaan kita terhadap UMKM. Kalau bagi UMKM kita ada pendampingan dan pelajari tantangan yang muncul soal digitalisasi. Nah ini yang menarik soal masalah tinggal. Itu tidak boleh dari produk barang itu langsung ke konsumen. Betul. Dia harus ke pasar dulu. Kalau enggak mengancam itu memperluas. Nah, pertanyaannya kita itu nanti, tapi urusan kita dari apa dijelaskan? Apa yang terjadi di bawah tak? Jangan-jangan pasar sentral yang sudah kosong itu gara-gara ini. kita dan paling banyak yang banyak ditemui di Indonesia tidak ada di Indonesia. Banyak sekali pasar-pasar yang ada PHL itu ada sertifikat. Nah, indikatornya ya itu yang PHL akan dilakukan dan program penunjang digitalisasinya juga makin besar. Jangan digitalisasi sekarang ya. Nah, karena ada ketinggalan. Nah, ini yang harusnya kita rata-rata harus Jadi tentang apa gimana kita soal digitalisasi apa yang harus bergerak itu? Ayo gimana? Betul. Yang pertama, saya jujur aja. Apa yang nanti kami lakukan di DKI Jakarta, yang dijalankan sama gubernur, Pak Gubernur 5 tahun depan akan kita kuning ke seluruh provinsi. Ya. Yang pertama, tidak boleh ada penggusuran PKL dan UMKM. Ya. Kemudian yang kedua, harus ada pendampingan PKL UMKM di semua kawasan administrasi dan sektor pembangunan. Pendampingan ini sangat penting dan kunci. Sehingga kita tahu usahanya nggak maju atau omsetnya turun, itu penyebabnya apa? Solusinya apa? Termasuk solusi yang tadi disampaikan oleh dari Pak Lokal. Jadi Bu, omset PKL UMKM Indonesia itu jatuh sampai 60%. Memang ada penyebab utamanya, dan bilangnya belum tercatat. Tapi akibat disrupsi digital ekonomi, oleh karena itu kita akan menciptakan sebuah agenda baru bahwa digitalisasi itu, ekonomi atau ekonomi digital itu lebih ditolak dari pasar tradisional. Jadi begini Pak, ilustrasinya, ini dari petani masuk dulu pasar tradisional. Misalkan Pemprov belum tahu punya aplikasi pasar tradisional. Kalau ada aplikasi misalkan Farm Family Digital akan di sini. Karena begini, contoh Pak, saya kunjungan ke JPM Tanah Abang, ada 650 tenan passion. Jadi sekarang ini saya bisa beli baju, celana, itu langsung dari Pekalongan. Jadi pusatnya produksi fashion. Di sana dijual 50.000. Nggak mungkin teman-teman di JPM itu jual sama 50.000. Karena JPM ada yang paling penting kebijakan Pemda, karena ini kekuasaan dari Pemda, bukan di Presiden. Jadi atur di Pemda yang kabupaten kota atau Pemprov, digital baru boleh direct masuk tengah atau ham pasar tradisional. Dijadikan hak ini pasar tradisional. Iya. Namun memang pedagang pasar pun harus kita dampingi literasi digitalisasi harus buka. Yang kedua, saya minta kepada Gubernur DKI seluruh lahan kawasan yang legal standingnya berada di Pemprov dalam jalan harus bisa dibuka untuk dana PKL UMKM. Bukan dibuatkan. Contoh, di depan ruko dan perkantoran, pasca dikerjakan boleh dibakar. Tapi kan butuh legalisasi dari Pemda. Di depan
furniture modern. Ya, Alfamart, Indomaret, Iya, iya. Family Mart, jangan mama lah kalau naik.